Halo Aries, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini, lalu perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Nanti juga ada saran-sarannya terkait gimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi, dan juga nanti di terakhir ada informasi-informasi tambahan gitu ya, seperti tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal jadian gitu, pokoknya segala sesuatu terkait tanggal, bulan, zodiak, apalagi ya satu lagi, tanggal zodiak bulan, inisial gitu ya, inisial nama gitu ya. Oke, kita mulai. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi readingan ini, video ini bisa saja cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai. Bentar. Dari yang pertama, empat kartu pertama ini berbicara tentang berbicara tentang kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu ya. Yang pertama kita punya The Hermit. Yang kedua kita punya Knight of Wands. Yang ketiga kita punya Ten of Swords. Dan yang terakhir kita punya Queen of Swords gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini? Belakangan ini kondisi hubungan kalian itu berada di posisi di mana hubungan kalian itu sangat penuh dengan pertimbangan. Penuh pertimbangan karena ada sesuatu yang kalian bimbangkan gitu. Jadi apa sih kebimbangannya gitu ya? Kebimbangannya adalah antara mau memperbaiki hubungan atau mau mengakhiri hubungan gitu. Ada kebimbangan di sana. Mau perbaiki tapi aku udah tertekan banget gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak perbaiki, aku tertekan terus gitu. Nah, ada juga yang tadi yang aku bilang gitu, ada kebimbangan antara perbaiki tapi ada yang mau mutusin juga, ada yang mau selesaikan juga hubungannya gitu ya. Yang pasti ada kebimbangan di hubungan kalian belakangan ini. Dan pada akhirnya possible kalian jadi kayak ada jarak antara satu sama lain ya gitu, karena ada Queen of Swords. Queen of Swords itu berbicara tentang satu karakter yang cukup dingin, cukup cuek, cukup judes gitu ya. Jadi akibat kebimbangan ini ada beberapa dari kalian yang karena bimbang, karena bingung antara melanjutkan atau menyudahi, pada akhirnya secara tidak disadari ataupun disadari karena bimbang, karena mempertimbangkan gitu, jadinya berefek ke ada jarak, ada kerenggangan di hubungan kalian gitu. Tapi sebenarnya kerenggangan ini bertujuan untuk benar-benar mempertimbangkan dulu. Jadi beberapa dari kalian membatasi diri ini, renggang terhadap satu sama lain, renggang di dalam hubungan ini karena memang kalian lagi butuh waktu untuk sendiri dulu. Butuh waktu sendiri untuk benar-benar tahu nih, oke, keputusan terbaik untuk kedepannya apa ya? Kalau mempertimbangkan, kenapa? Kalau mau memperjuangkan, kenapa? Kalau mau memperjuangkan, bagaimana? Kalau mau mengakhiri, kenapa? Kalau mau mengakhiri, apakah benar ini yang terbaik gitu. Jadi pokoknya ada pertimbangan di sini, ada pertimbangan karena ada kebimbangan gitu ya. Dan akhirnya ada beberapa dari kalian yang tadi aku bilang yang ada jarak dikit, ada agak cuek, agak dingin gitu ya. Karena baik lagi butuh waktu sendiri dulu benar-benar untuk mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kedepannya gitu ya. Lalu kita punya empat kartu selanjutnya ini berbicara tentang perasaan kamu, para Aries terhadap doi kamu gitu ya. Kita punya Ace of Swords, kita punya Nine of Wands, kita punya Eight of Swords, dan kita punya The Fool gitu ya. Jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu? Kalau kamu dibilang masih sayang atau enggak,
Iya, kamu masih sayang. Sebenarnya kamu masih sayang gitu ya. Kamu masih ada keyakinan untuk menjalankan hubungan ini. Sebenarnya kamu masih yakin, kamu yakin kok ke depannya terlepas dari situasi dan kondisi yang ada sekarang ataupun belakangan ini, masih ada harapan. Kamunya masih yakin untuk hubungan ini ada keberlanjutan gitu ya. Walau nggak bisa dipungkiri, walaupun perasaannya masih ada, rasa yakin atas hubungan ini masih ada dari kamunya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang cukup bikin kamu overthinking juga, hal-hal yang bikin kamu tertekan, hal-hal yang bikin kamu merasa stuck, bimbang, aduh gue udah kepikiran ini loh, gue harus gimana lagi, gue udah bingung gue harus gimana lagi. Ada beberapa dari kalian yang berpikir seperti itu. Apa sih yang dipertimbangkan? Apa sih yang bikin overthink? Apa sih yang bikin nge-stuck? Possible ada hal-hal dari masa lalu yang terjadi di antara kalian berdua yang masih belum kamu lupakan sampai sekarang, yang belum kamu move on kan sepenuhnya. Kamu belum move on dari satu kejadian dari masa lalu kalian berdua yang terbawa sampai sekarang karena kan belum move on sepenuhnya gitu kan. Apa yang pernah terjadi sebelumnya masih terngiang, masih terbawa, masih membekas sampai sekarang, masih dilirik-lirik gitu, tapi masih sebatas sebagai luka. Yang namanya masa lalu kan, kita melihat masa lalu sebagai pembelajaran teman-teman gitu ya. Tapi aku paham tidak akan mudah untuk bisa mengubah mindset dari yang pertama melihat masa lalu sebagai sebatas luka untuk menjadi sebagai pembelajaran. Tapi sejauh ini dari kamu masih melihat masa lalu ini sebagai luka, ketakutan yang pada akhirnya bikin kamu overthink sendiri. Walaupun aku juga bisa melihat gitu ya, walaupun kamu masih belum sepenuhnya move on dari luka ini gitu, tapi kamu ada usaha untuk berdamai, untuk move on dari apapun yang pernah terjadi di masa lalu ini. Kamu ada usaha ke sana. Cuman baik lagi, kita berbicara Ace of Swords, kita berbicara the Fool, angka 0 dan 1, angka yang di awal banget. Kamu yakin ada harapan, ada titik di mana ke depannya hubungan kalian akan menemukan titik yang lebih pasti lagi, yang lebih terang lah ibaratnya, yang lebih stabil. Dan kamu juga mau mengusahakan agar apa yang jadi masalah di masa lalu ini, kamu bisa mulai berdamai, kamu bisa mulai memaafkan, mengikhlaskan, merelakan. Tapi baik lagi, Ace itu 1, The Fool itu angka 0, baru di awal banget gitu ya. Kan kita tahu ya, orang suka bilang kalau misalnya segala sesuatu itu paling susah untuk pemulainya. Di awal tuh proses paling susah, dan inilah struggle yang kamu hadapi. Inilah kesusahan yang kamu sedang hadapi sekarang. Kamu berusaha move on, tapi di satu sisi namanya juga masih berusaha gitu ya. Jadi kalau masih masih overthink, masih kesel, greget, itu wajar banget gitu. Oke, selanjutnya adalah terkait perasaan doi kamu terhadap kamu ya Aries ya. Kita punya kartu The Sun. Kita punya kartu Six of Wands. Kita punya kartu Ace of Pentacles. Dan kita juga punya kartu Two of Wands gitu ya. Jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya? Perasaan doi kamu terhadap kamu itu dia sayang banget, dia masih melihat kamu sebagai sumber kebahagiaan dia, yang bener-bener bikin dia bahagia gitu ya. Karena kita berbicara the sun gitu ya, satu kebahagiaan cerah banget lah gitu kan. Dia sadar ada kondisi di mana hubungan kalian atau perasaan dia jadi bimbang sama kamu. Dia jadi 50-50 karena ada two of wands gitu ya. Two of wands ini berbicara seperti sayang sih, tapi gini, tapi gitu. Jadi kayak 50-50, naik turun, belum ada kestabilan gitu kan. Karena ada momen di mana dia kan two of wands ini menghadap ke kiri gitu ya. Kiri saya di sini ya teman-teman ya. Two of wands ini kan dia ada orang menghadap ke kiri. Ke kiri itu masa lalu gitu kan. Jadi emang ada masa lalu yang masa lalu yang possible kurang mengenakan, masa lalu yang mellow gitu ya, yang sedang dia pertimbangkan, oke, dulu pernah seperti ini, dulu pernah kondisi hubungan kurang baik, apa yang bisa gue lakukan? Cara apa? Gimana caranya untuk membaik? Dan kalau emang gue mau memperbaiki, gimana cara gue perbaikinya? Dia ada kebimbangan di sana. Dia sedang mencari cara. Dia sedang mencari caranya untuk memperbaiki keadaan yang dia sadar. Dia sadar kalau sekarang ini atau belakangan ini hubungan kalian sedang di kondisi ini. Ada Ten of Swords, ada Eight of Swords dari kamu, Nine of Wands gitu ya. Dia sadar ada kondisi yang kurang menguntungkan belakangan ini untuk hubungan kalian. Dan tadi aku bilang, Two of Wands berbicara tentang 50-50. Perjuangkan atau tidak. Kalau perjuangkan gimana, kalau tidak gimana gitu. Tapi sejauh ini, kebimbangan ini lebih kuat ke dia masih mau memperjuangkan. Baik lagi, perasaan dia masih kuat itu kepada kamu. Dan kita juga punya kartu Six of Wands. Six of Wands ini berbicara tentang perlahan tapi pasti.
perlahan walaupun butuh proses, tapi dia percaya bahwa hubungan kalian yang awalnya bimbang, yang sekarang ini atau belakangan ini lagi bimbang naik turun, perlahan tapi pasti bisa membaik, perlahan tapi pasti bisa ada Ace of Pentacles awal lagi, awal dimana hubungan lebih lebih cerah, lebih stabil, lebih pasti lagi gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya, 4 kartu selanjutnya kita berbicara tentang gimana hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Kita ada kartu Four of Swords. Kita juga punya kartu The Hermit lagi. Oke. Kita punya kartu King of Pentacles. Dan kita juga punya kartu terakhir Page of Swords gitu ya. Jadi, energi kondisi hubungan kalian belakangan ini masih akan terbawa sampai tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 karena kurang lebih energi yang terjadi untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober itu masih sama dengan energi yang tadi yang 4 kartu pertama ini yang belakangan sedang terjadi di mana pertimbangan masih ada, masih syarat banget sama pertimbangan. Dan di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 hubungan kalian bisa saja akan berjarak gitu ya, akan ada yang berjarak lebih renggang gitu ya, tidak seakur atau bukan tidak seakur sorry, tidak sedekat biasanya. Misalnya biasanya itu bisa chatting sampai seharian gitu kan, ntar tanggal 16 sampai 31 chattingnya misalnya hanya 40% dari biasanya gitu-gitu atau misalnya pola berkomunikasi, pola berhubungannya tidak seaktif biasa, tidak seintens biasa. Dan juga ada beberapa dari kalian yang misalnya kalian kalian pacaran atau kalian PDKT ataupun kalian atau kalian udah menikah sekalipun gitu ya, bisa jadi renggang ini bukan hanya sebatas mengurangi pola komunikasi ataupun berhubungan, tapi benar-benar bisa sampai break yang benar-benar nggak ngomong gitu untuk beberapa saat. Tapi baik lagi kenapa ada momen di mana renggang ini, baik lagi kalian masih mempertimbangkan, oke dulu keadaan hubungan seperti ini, maka ke depannya gue harus gimana gitu. Sebenarnya kalian berusaha banget, kalian berusaha untuk senatural mungkin, kalian berusaha untuk melawan insecurity yang ada. Jadi kenapa kalian akan renggang gitu? Karena kan kalian mempertimbangkan gitu kan. Mempertimbangkan baik lagi aku bilang, mempertimbangkan karena ada satu kebimbangan. Kebimbangan ini membuat kalian khawatir, insecure, cemas dengan keadaan hubungan kalian. Sebenarnya kalian berusaha banget untuk melawan insecurity ini. Kalian berusaha banget melawan kecemasan yang ada. Tapi baik lagi, namanya kan tindakan kita itu kadang-kadang ada yang tidak disadari gitu kan. Kita berusaha untuk tegar, berusaha untuk fokus pada apa yang ada sekarang. Tapi balik lagi namanya pikiran udah insecure gitu kan. Jadi seberusaha-berusahanya di sini kan untuk seperti biasa tapi tetap aja akan renggang. Baik lagi walaupun berusaha untuk melawan insecurity yang ada, tapi baik lagi masih pertimbangan semua tentang pertimbangan gitu teman-teman ya. Oke, kartu selanjutnya ini untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 kita berbicara tentang base chakra. Ada kartu base chakra gitu ya. Jadi possible di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 kalian akan banyak fokus ke materi kalian. Misalnya ke keuangan kalian, ke karir kalian. Makanya tadi aku bilang gitu kan ada renggang dulu dan ketika renggang kalian akan lebih fokus ke hal-hal yang materialistik gitu seperti keuangan, karir, atau misalnya kamu suka olahraga, kamu akan olahraga, kamu akan skincarean, tapi segala sesuatu yang berbau duniawi, belanja misalnya gitu. Ini akan menjadi distraksi kamu dari ini akan menjadi distraksinya kamu atas renggangnya ini. Jadi kamu renggang, tapi kamu fokusnya ke hal lain seperti tadi gitu ya, keuangan, karir dan lain-lain. Dan juga ada beberapa energi di sini. Kenapa bisa renggang gini? Apa sih permasalahannya? Bisa aja juga permasalahan terkait tadi, terkait karir, terkait keuangan yang pada akhirnya membuat adanya banyak pertimbangan dan kebimbangan di sini gitu ya. Oke, by the way, aku ngomong kecepatan gak sih hari ini? Maaf ya kalau kecepatan ya. Oke, selanjutnya kita buka saran gitu ya, saran untuk hubungan kalian ya. Kita ada kartu pertama wait gitu ya. Wait, tunggu. Tunggu apa sih? Sebelum kamu ambil keputusan gitu ya, tunggu dulu. Cari dulu informasinya, yakinkan diri dulu. Sebelum kamu ketok palu, aku mau A, aku mau B. Tenangkan diri dulu, tenangkan hati, emosi, dan pikiran. Cari dulu semua fakta.
riset dulu apakah yang mau kamu lakukan ini sudah yang terbaik atau belum gitu ya. Ini adalah saran pertama untuk kamu. Jadi sebelum kamu ngambil keputusan, tunggu dulu. Jangan sampai kamu gegabah, lalu kamu ambil keputusan yang takutnya nanti akan kamu sesali gitu ya. Selanjutnya kita punya kartu lagi-lagi wait. Wait for winter. Aku bacain dulu. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all gitu ya. Dalam artinya gini, ini kan wait for winter gitu ya. Winter itu kan musim dingin. Musim dingin itu dari bulan Desember sampai bulan Maret gitu ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret itu cukup signifikan untuk kalian. Bisa ya bulan anniversary, bulan jadian, bulan bulan PDKT pertama kali, bulan kenalan pertama kali, bulan menikah, atau apapun itu. Tapi ada beberapa dari kalian yang akan cukup signifikan atau familiar dengan bulan-bulan winter tadi, Desember, Januari, Februari, Maret gitu ya. Tapi intinya dari sini ada wait juga, yaitu tunggu. Yaitu sebelum melakukan sesuatu, tunggu dulu. Dipertimbangkan dulu, jangan gegabah gitu ya. Oke, kita punya kartu curiosity gitu ya. Meeting new people, I remember what a treasure trove of opinions, interests, and stories they are. But these treasures will only be unlocked if I embrace my curiosity. So I'll be curious and you be interesting. Deal? Gitu ya. Jadi maksudnya apa sih dari kartu ini? Sarannya adalah bangkitkan kembali rasa penasaran kamu, rasa kepo kamu. Balik lagi, ini ada renggang nih, ada kondisi renggang. Kalau renggang kan artinya kamu kayak jadi agak cuek-cuek, dan tadi aku juga bilang di sini kan ada Queen of Swords gitu kan, agak cuek, agak judes gitu. Nah, coba mulai ini kan namanya hubungan romantis, hubungan percintaan. Bahkan bukan hanya untuk hubungan percintaan, dalam apapun itu kita setiap harinya, setiap detiknya adalah proses pembelajaran, proses mengenal lagi, mengenal lebih dalam lagi akan segala sesuatunya. Dalam hal ini kita berbicara romansa, berbicara percintaan. Maka dari itu, mau kamu udah berhubungan selama 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tapi balik lagi setiap harinya adalah proses pembelajaran, proses pengenalan lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengenal satu sama lain gitu, kita harus kepo ibaratnya gitu kan. Kita harus kepo. Tapi gimana hubungan bisa berkembang kalau misalnya kamu nggak kepo gitu ya? Iya, aku paham. Lagi renggang, lagi cuek. Tapi namanya usaha tidak ada salahnya dong gitu kan. Nah gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu sarannya. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Gitu ya. Jadi gini, apa yang terjadi di hidup kamu, di kondisi hubungan percintaan kamu, mungkin kamu nggak paham. Kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa sih aku harus mengalami seperti ini? Tapi percaya deh, apapun yang terjadi sama kamu, baik dan buruk, sesulit apapun itu, semua ada alasannya. Semua adalah untuk kebaikan kamu, kebaikan dia, kebaikan hubungan kalian, untuk pengembangan diri kalian sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu, gitu ya. Selagi kamu bertahan, selagi kamu berjuang, a blessing will soon be revealed. Satu berkat akan kamu terima, akan terbuka untuk kamu gitu ya. Jadi jangan menyerah. Dan ini juga nih, makanya ada kartu wait 2 kali gitu kan. Tunggu dulu, tetap berjuang, jangan sembarang ambil keputusan, jangan gegabah. Ketika kamu berjuang terus, kamu bertahan, a blessing will soon be revealed. Berkat akan terbuka untuk kamu, akan kamu terima gitu ya. Oke, sekarang ini adalah informasi-informasi tambahan, bisa inisial kamu, inisial dia gitu ya. Lalu ada tanggal, bisa tanggal lahir, ada tanggalan bulan, tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal jadian, tanggal PDKT pertama kali, tanggal anniversary pernikahan misalnya gitu ya. Bulan juga sama, ada juga zodiak gitu ya, zodiak kamu, zodiak dia gitu-gitu ya. Kalau misalnya nanti yang keluar itu tidak ada informasi-informasi terkait kalian, tidak apa-apa, jangan khawatir. Jangan lupa ini adalah general reading gitu ya. Jadi ambil apa yang resonate gitu teman-teman ya. Oke, aku mulai. Informasi pelengkap untuk hubungannya Ewis, Sun, Moon, and Rising dengan doi mereka masing-masing. Informasi pelengkap untuk hubungannya Ewis atau Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi mereka masing-masing. Informasi pelengkap, oke.
cukup banyak. Oke. 19 lagi. Virgo, mungkin kamu berhadapan dengan Virgo. H. April. Februari. Juli. Februari lagi. November. 14. B. November lagi. April lagi. Maret. I. Januari. N. Gemini atau Gemini. Juni. Juli. 12. 4. Juli lagi. September. April lagi. Juni lagi. April lagi. Aquarius. Maret lagi. 31. 10. A. D. 9 atau 6. Ini karena bisa dibolak-balik gitu ya, 9 atau 6. Capricorn. Mei. Aries, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Aries. 11. Cancer. April. 1. 21. 13. O. Z. 23. 20. 15. Maret lagi. Agustus. Januari lagi. Libra. Y. T. Februari. S. X. Ini bisa mantan kamu juga, siapa tahu gitu ya, pasti mantan kamu. Mungkin ada dari kamu yang berhadapan dengan mantan gitu ya. Mei. Oktober. Cancer. G. Dan the last one is 14 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.